Dan dikatakan oleh para ulama bahwasannya tatkala ada seorang hamba itu bisa berzikir, seorang hamba bisa menyebut nama Allah, maka ketahuilah itu pada hakikatnya bukan kehendak daripada kita. Itu adalah pada hakikatnya adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah nikmat daripada Allah. Kita diundang oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Kita sebagai hamba yang begitu hina, maksiat banyak tinggi. Sering maksiat apa seringan ibadah? Maksiat. Lihat yang haram, mengucapkan yang haram mungkin. Akan tapi hamba yang begitu banyaknya dosa ini masih ditakdirkan oleh Allah, lisan kita bisa menyebut nama Allah. Dan ini adalah suatu yang sangat agung, hadirin. Nikmat daripada Allah. Lebih-lebih zaman akhir, naudzubillah, maksiat begitu banyak. Kalau orang dulu menabi orang timen gitu. Orang timen mereka menabi maksiat kepada Allah, ki repot. Mereka harus keluar daripada rumahnya. Tapi zaman sekarang, ya, kalau orang dulu tidak pernah keluar daripada rumah yang bagus, solihah, orang yang soleh, taat kepada Allah, jauh daripada maksiat. Zaman sekarang dekat, ampun dapat zamannya, tidak usah keluar daripada rumahnya, bahkan tidak usah keluar daripada kamarnya. Mereka bisa bermaksiat kepada Allah. Hanya zikir yang bisa menguatkan seorang hamba, talinya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan tinggalkan majelis seperti ini. Ajak saudara kita punya suami, ajak suaminya tore kak. Sampai mau tak mangkat sarang bulan, begitu malam tak barengin jatah sarang bulan. Bingung kok. Mereka banyak senek bini nih. Kenapa? Oh, nyari obeng gitu. Kita doakan semoga semua suami-suami kita yang di luar sana dijaga sama Allah. Dijaga pandangannya, dijaga hatinya, dijaga jasadnya, diberikan kekuatan dan diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Punya anak, saudara, ajak semuanya. Karena ini adalah zaman akhir. Kalau dulu dikatakan oleh guru-guru kami tatkala kita belajar tasawuf, orang masuk thariqah itu nunggu nanti, nunggu syariatnya kuat dulu. Syariatnya kuat, baru dia masuk ke thariqah, baru mereka berzikir. Tapi zaman akhir, zaman sekarang yang kita lihat, anak-anak kita kalau sudah pegang HP berjam-jam, mulai pagi sampai malam kuat megang HP. Gimana mantan? Kadang tidak keluar dari kamarnya, iswa gelaan ke TV kamu. Dan orang dulu kalau pengen maksiat harus keluar dari rumahnya. Tapi sekarang dalam kamarnya mereka bisa melihat aurat yang terbuka, melihat yang diharamkan oleh Allah. Mereka bisa bermaksiat kepada Allah. Begitu banyaknya alat. Akan tapi kalau orang hatinya sudah sambung dengan Allah, sambung dengan Nabi Muhammad, sambung dengan para aulia, sambung dengan orang-orang yang dikasihani oleh Allah, cinta-cinta Allah, maka mereka bahkan malu dimanapun, dalam keadaan apapun mereka senantiasa ingat kepada Allah. Makanya perlu zikir sekarang. Sehingga sekarang kata ulama, yuk dijalankan sudah syariat, jalan juga thariqat juga jalan zikir berbarengan. Kenapa? Karena begitu banyaknya waswas daripada syaitan. Dan alhamdulillah kita juga saat ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memasuki bulan Sya'ban yang sebentar lagi tanda bahwasannya beberapa langkah lagi kita akan masuki bulan puasa, bulan Ramadan. Dan semoga kita dikasih panjang umur, sehat wal afiat, bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dimana banyak orang lalai, orang lupa. Kalau bulan Rajab memang bulan yang dirahmati oleh Allah, bulan penuh karunia. Sebutkan Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah. Banyak orang berpuasa. Biasanya menabi orang kita menabi sebagian tujuan tujuan kalau gimana kotorjo kadang atau ikir banyak puasa dan segala macam. Karena memang bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan Sya'ban ini adalah pertengahan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan banyak orang-orang yang lalai.
Sehingga Nabi Muhammad semakin menguatkan karena belum mempersiapkan untuk sambut bulan Ramadan. Dan orang yang akan mendapatkan keberkahan daripada bulan Ramadan adalah orang yang sudah mempersiapkan untuk menyambut daripada bulan Ramadan. Siap-siap. Siap ngapain? Untuk menyambut daripada bulan Ramadan. Nyapakin apa nah? Napa bu saya siapakin mon? Napa? Cecil. Kelampin. Napa kelampinna? Para telasan. Aduh nyicil naik. Mari telasan mari. Anak ini tidak melihatin ngembangkin apa? Stella bos. Minyak wangi kalau Stella. Belikan baju. Persiapan kita adalah dunia. Kita lihat orang-orang soleh terdahulu, mereka kalau dekat dengan Ramadan, luar biasa gembiranya. Sampai dikatakan orang yang gembira dengan Ramadan maka jasadnya diharamkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang dekat Ramadan susah. Waduh, malah ada soropan boleh. Kesemak orang berembare boleh li. Kak orang sekumi are apa? Itu li dot je. Mulai rokok bu nyari biasanya dupres setiap pada Ramadan. Persiapannya bukan dunia, akan tapi mereka Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dikisahkan dalam kitab Fawaidul Mukhtar, tatkala dekat bulan Ramadan keluarganya dipanggil semuanya, ditanya keluarganya, wahai anak-anakku, wahai keluargaku, apa persiapan kalian untuk menyambut bulan Ramadan? Ibadah apa yang kalian persiapkan? Sehingga daripada keluarganya mempunyai jawaban masing-masing. Oh, saya tak siapkan wahai ayah, saya siapkan qiyamul lail. Saya sudah mulai. Sekarang ini saya siapkan qiyamul lail. Biasanya saya qiyamul lail bangun jam 3:30 atau jam 3. Sekarang sudah 2:30, jam 2 saya sudah mulai qiyamul lail. Nah, dulu sekarang apa yang kamu siapkan? Wahai ayah, saya persiapkan baca Quran. Karena Ramadan adalah syahrul Quran. Saya perbanyak nanti. Kalau pengen nanti Ramadan saya pengen menghatamkan berkali-kali, maka saya mempersiapkan mulai sekarang. Kamu apa lagi siapkan? Saya pengen memperbanyak sholat sunnah. Banyak daripada mereka mempunyai jawaban masing-masing. Daripada ibadah tambahan untuk bertakwa kepada Allah. Sehingga tatkala itu mendengarkan semua jawaban daripada keluarganya, apa yang terjadi? Ternyata Habib Abdullah bin Husain menangis. Dan menangis, beliau menggeru, nangis terus sampai keluarganya ini mau nanyakan itu bingung karena saking derasnya tangisan beliau. Sehingga setelah itu ditanyakan, wahai ayah, mohon maaf, apakah kami ini kurang mempersiapkan untuk sambut Ramadan, wahai ayah? Mungkin ada salah ucap daripada kami untuk sambut daripada Ramadan, wahai ayah. Tolong diingatkan, mohon maaf daripada kami. Sehingga dikatakan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan, wahai anak-anakku, wahai keluargaku, aku iri dengan kalian. Kami iri dengan kalian. Kalian ini tatkala aku tanyakan masuk bulan Ramadan, kalian daripada kalian semuanya mempunyai tambahan-tambahan ibadah kepada Allah. Yang jelas orang yang tatkala menambah ibadahnya tatkala masuk Ramadan, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Bagaimana saya meratapi nasibku. Aku khawatir termasuk orang yang dilaknat daripada Allah. Karena aku sudah menggunakan waktuku 24 jam semuanya untuk beribadah kepada Allah. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau menggunakan waktunya. Tidak ada waktu 1 menit pun, 1 detik pun kecuali beliau gunakan beribadah kepada Allah. Beliau masih takut menjadi hamba yang merugi, takut menjadi hamba yang tertinggal, karena didoakan oleh malaikat Jibril, man adraka Ramadan falam yughfarlah ab'adullah. Barang siapa pasera orang saapangki sarang bulan Ramadan, akan tapi orang tersebut dosanya belum dimaghfirah oleh Allah, dosanya belum diampunkan oleh Allah, maka apa doa daripada malaikat Jibril? Ab'adullah, semoga orang tersebut dijauhkan daripada rahmatnya Allah. Sehingga yang membuat Habib Abdullah bin Husain bin Tahir takut, gemetar. Padahal ibadahnya sudah 24 jam.
Sehari semalam beliau ibadah dan ibadah, waktunya digunakan untuk ibadah dan ibadah. Akan tapi beliau masih takut. Sehingga kita melatih mulai sekarang. Sekarang ini adalah waktu latihan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Dan orang yang berhasil bulan Ramadan adalah yang berhasil pada bulan Sya'ban. Sehingga dikatakan oleh ulama, man qama bi hurmati Sya'ban wafaqallah liyal qiyami bi hurmati Ramadan. Barang siapa Sya'bannya sukses. Sekarang ini kita berada di bulan Sya'ban, Sya'bannya sukses. Sukses gimana? Melakukan perintah Allah dengan baik, menjauhi larangan orang Allah, tidak melakukan maksiat kepada Allah. Maka ini adalah hamba yang menghormati bulan Sya'ban, tidak bermaksiat kepada Allah. Maka apa janji Allah? Maka orang tersebut akan dikaruniai oleh Allah bisa memuliai bulan Ramadan. Makanya Nabi Muhammad juga persiapan jauh-jauh hari, bahkan bukan dari mulai bulan Sya'bannya, dari bulan Rajabnya beliau berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ini menunjukkan kanjeng Nabi Muhammad bersiap-siap melakukan persiapan. Kalau orang tidak persiapan, alamat gagal. Gagal napa punten? Gagal. Mau tarung, mau tanding, mau lomba, mau ikut kontes segala macamnya, kita ikutnya langsung waktu hari hanya, tidak bakalan menang. Harus latihan dulu. Tidak bisa kita. Maka betapa seringnya mungkin bulan panjenengan biasanya awal masuk Ramadan, ya Allah, kula terus ngatamaken Quran 3 kali. Awal-awal masuk bulan Ramadan. Ya Allah, ini awal Ramadan yang kata awalur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Pertamanya rahmah, keduanya maghfirah, ketiganya pembebasan dari api nerakanya Allah. Yang dikatakan diamnya dicatat sebagai tasbih. Hari-hari yang luar biasa. Akan tapi kenapa kok tidak sukses? Pengen mengatakan 3 kali, sekali aja repot, randat, aja. Tak kalah mengatakan 1 kali. Ya Allah, gula terus sebulan nikah. Pokoknya sebulan nikah gula qiyamul lail dah bakalan saya tinggalkan. Akan tapi masuk Ramadan, subuhnya kalau 5:30. Jangankan qiyamul lail, subuhnya enak subuh. Kenapa? Karena kita tidak latihan. Makanya mulai sekarang kita perlu yang namanya latihan. Sama kayak bulu tangkis nih. Orang main bulu tangkis, lomba bulu tangkis. Atau kita tidak pernah bulu tangkis, habis itu seharian penuh. Mulai di aku sampai sore bulu tangkisan tuh. Kan mang demang nih bulu tangkis nih, raket nih. Berat nama demang nih. Demang macam orang bilang ki berat cekocek bisa. Tapi kalau tidak pernah latihan, habis itu latihan mulai pagi sampai sore latihan terus. Setelah itu apa yang dia dapatkan? Bukan hanya yang dia dapatkan bukan sehat, tujuannya biar sehat, akan tapi bukan sehat. Apa yang dia dapatkan? Leg break, loyo, tak kuat. Kulo toman, para kita ngomongin apa ini? Raketan terus. Ucut aja sini. Setelah itu mau mandi, ngambil air pakai mikrofon, pakai apa mikrofon? Cebok. Canteng, gitu. Pakai cebok bisa. Minta kuat sih. Kenapa? Karena kita fullkan hari itu juga. Makanya harus bertahap latihan sekarang. Mungkin nanti kalau Ramadan pengen bisa ngatamkan Quran 3 kali, ya mulai sekarang ayo latihan. Sehari 1 juz, ditingkatkan nanti, gitu. 1 juz setengah, baru nanti Ramadan kuat kita ibadah kepada Allah. Kalau nanti mau Ramadan baru kita starter, baru kita memulai ibadah kepada Allah. Kita terawih itu lagi rengan, terawihnya 20 rakaat banyak perain, banyak ngasuh, berarti nambul ya, aduh tetap kuat kekenyangan. Kenapa? Karena kita tidak melatih. Makanya mulai sekarang juga mulai puasanya latihan. Karena bulan Sya'ban ini termasuk dikatakan oleh kanjeng Nabi Muhammad, aku di bulan Sya'ban ini karena banyak orang yang lalai daripada Allah, maka aku perbanyak ibadah kepada Allah. Ibadah banyak.
Dan bulan Sya'ban ini luar biasa. Bahkan Sya'ban ini dikatakan Sya'ban syahri, kata Kanjeng Nabi Muhammad. Sya'ban ini adalah bulanku, bulannya Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga banyak Allah berikan keistimewaan. Mungkin kalau Rajab Allah takdirkan Nabi Muhammad untuk bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu Mi'raj, langit 1, 2, 3, 4. Ini adalah mukjizat daripada Allah. Akan tapi bulan Sya'ban juga bukan bulan biasa. Banyak Allah berikan karunia kepada Kanjeng Nabi Muhammad pada bulan Sya'ban. Salah satunya Allah tunjukkan kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu terbelahnya bulan. Apa maksudnya bulan? Bulan ini kan sampai noneng. Bulan ini kan toman apa pecahnya? Sebe, mungkin. Toman, kenapa? Sebe, pernah sebe, jadi dua. Sebe jadi senang toman sebe nih. Jadi dua, mungkin. Satu ketika Kanjeng Nabi Muhammad di musyawarah orang kafir Quraisy itu. Mereka itu pengen jatuhkan Nabi Muhammad, pengen mempermalukan Nabi Muhammad. Sehingga mereka musyawarah, ya apa ini ya? Enak Nabi Muhammad ini. Dikatakan gini benar, suruh gini bisa. Bahkan pernah itu orang Badui, orang Badui ini orang hutan ya, pengen tahu mukjizatnya Nabi Muhammad. Dia bawa dop. Dop itu biawak. Apa metodenya biawak itu? Berkai. Nah, berkai ini kan. Kota berkai. Ya Rasulullah, ya, saya mau masuk Islam, yang penting berkai ini bisa ngomong dia. Kalau berkai bisa ngomong, mau berkai akan tuh kita bisa gitu. Saya berkai. Kalau ini bisa ngomong ya Rasulullah, aku akan percaya bahwasanya dirimu adalah utusan Allah. Sehingga ditanya, wahai Tob, siapa diriku? Dikatakan, dirimu adalah utusannya Allah. Bisa ngomong itu. Salah satunya ini orang musyawarah ini. Karena semua tipu muslihat tidak bisa mengalahkan Rasulullah. Pengen mempermalukan Rasulullah, sehingga mereka bermusyawarah. Ya apa caranya ini Rasulullah biar malu, biar kalah, biar yang sudah masuk Islam biar murtad. Sehingga dikatakan waktu itu orang-orang kufar Quraisy musyawarah, gini aja. Nanti biasanya orang-orang itu kan kalau sudah pertengahan bulan orang-orang itu hiburannya itu melihat bulan. Kan orang kita kan hiburannya ke pantai. Di sana ada pantai. Hiburannya ke taman-taman, di sana gersang. Karena kota Makkah saat itu adalah padang pasir. Sobung taman nggak ketebun itu sobung nyor sobung bisa. Badannya cuma apa? Korma. Nah, korma. Adanya cuma korma. Sehingga hiburannya apa mereka itu? Hiburannya kalau pas tanggal 15 setiap bulannya mereka itu melihat keindahannya rembulan. Nah saat itu mereka lagi senang-senang melihat rembulan, begitu buka dengan Kanjeng Nabi Muhammad, datang mereka kepada Rasulullah. Muhammad, karena mereka tidak percaya kepada Muhammad. Dan bertanyanya juga pengen menjatuhkan Nabi Muhammad saya itu. Muhammad, bukankah kau pengen saya ini menjadi orang yang beriman seperti teman-temanmu itu? Iya kata Rasulullah. Ini Muhammad, itu kita kan sekarang masih menyaksikan bulan itu. Oh iya, kenapa? Nah kalau bulan itu bisa kau belah, benar bisa sepit bulan nih kan, maka aku akan percaya kepadamu dan aku akan mengikuti apa yang kau katakan. Dan betul luar biasa. Sehingga dikatakan, oh gitu betul. Nanti kalau aku ini belah, kau ikut kepada diriku. Dan betul ternyata sama Kanjeng Nabi Muhammad ya. Bulan itu ditunjuk oleh Kanjeng Nabi Muhammad, dibelah oleh Kanjeng Nabi Muhammad dengan jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan oleh ulama bahwasanya ini lebih dahsyat tanpa merendahkan nabi-nabi yang lain. Lebih dahsyat daripada mukjizatnya Nabiullah Musa alaihi salam. Kalau Nabi Musa, beliau bisa membelah lautan. Lautan bisa terbelah dengan tongkatnya.
Itu Nabi Musa tatkala membelah lautan itu pakai alat masian. Pakai alat bantu. Napa alat bantunya? Napa? Tongkat, pakai tongkat nih kan. Tongkat Nabi Musa. Itu pun tongkatnya tidak langsung ditunjuk gini saja. Masih harus dipukulkan, ketopol lagi, baru terbelah itu lautan. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaannya, karena beliau adalah kekasihnya Allah, apapun yang diminta oleh Kanjeng Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah, maka beliau minta kepada Allah agar bulan terbelah menjadi dua, dan terbelah. Setelah itu beliau ngangkat tangannya, satunya beliau gerakkan ke kanan, satunya beliau gerakkan ke kiri, dan rembulannya pun ikut bergerak. Dan jaraknya jauh, sampai dikatakan satu bulannya kalau oleh Kanjeng Nabi Muhammad dipindahkan ke satu gunung, yang satunya dipindahkan ke satu gunung yang lain, dipindahkan salah satunya dipindahkan ke Gunung Kubais. Mungkin yang haji pernah tahu Gunung Kubais. Taruh situ jauh. Setelah itu dijatuhkan lagi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kejadiannya pada bulan Sya'ban. Allah berikan kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad, melebihi daripada umat-umat yang terdahulu, melebihi daripada nabi-nabi yang terdahulu. Salah satunya juga doanya Kanjeng Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah, yaitu tahwilul kiblah dari Masjid Baitul Maqdis, ya, di Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram. Nabi Muhammad doa terus sampai kurang lebih doanya beliau 17 bulan 3 hari minta kepada Allah agar kiblatnya dipindah. Karena cocok Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad, katanya kamu nabi baru, tapi kok masih ngikuti orang-orang Yahudi. Kiblatnya sama dengan orang-orang Yahudi, sehingga beliau doa, ya Allah, hadapkan saya ke Masjidil Haram yang saat itu berada di Makkah, sehingga dikabulkan. Dan dikabulkan ini juga pada bulan Sya'ban. Dan banyak lagi, salah satunya adalah ayat perintah berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad turun pada bulan Sya'ban, yaitu bulan sekarang. Makanya bulan Sya'ban ini adalah termasuk bulan kita dianjurkan untuk memperbanyak selawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kita terus lanjut. Lanjut biar kita kuning kan. Bunga sambian. Sampai asar. Kuat orang jenderal. Sedikit tentang sholawat, karena sekarang ini adalah bulannya sholawat, sehingga jangan lupa, jangan ditinggalkan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Dikatakan oleh para ulama, sestona sedajana ibadah bulan panjenengan sedajana neka dasarah bulan panjenengan neka ngiring Nabi Muhammad, krok norok Kanjeng Nabi Muhammad. Setuju sholat ngiring Kanjeng Nabi Muhammad. Katakan Muhammad, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti kamu aku sholat. Begitu pula puasanya seperti puasanya Kanjeng Nabi. Semua ibadah itu kita ikuti Nabi Muhammad. Zakat ikuti Nabi Muhammad, haji ikuti Nabi Muhammad, sedekah ikut Nabi Muhammad. Tapi satu ibadah kita tidak ikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Ikuti siapa kita ibadahnya? Ikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah apa itu? Kita ikut Allah, bukan ikut Kanjeng Nabi Muhammad. Yaitu ibadah kita berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga salawat ini adalah kita ikuti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh para ulama, Allah merintahkan sholat, Allah tidak pernah sholat. Allah merintahkan puasa, pernah Allah berpuasa? Tidak pernah Allah puasa. Allah perintahkan haji, Allah pun juga tidak pernah haji, tidak pernah tawaf, wukuf di Arafah, ya, balang juga tidak ada. Akan tapi tatkala Allah mau memerintahkan, sebelum Allah merintahkan kepada hambanya orang-orang yang beriman, Allah mulai dengan dirinya sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya Allah. Bukan hanya malakun satu malaikat, atau malakan dua malaikat, akan tapi semua daripada malaikat, jumlah banyak daripada malaikat. Ngapain mereka? Allah sama malaikat ngapain? Mereka bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Baru setelah Allah memulai
mulai dirinya sendiri dengan zatnya sendiri berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad, dan para malaikat-malaikatnya yang mulia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, baru setelah itu memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada kanjeng Nabi Muhammad. Maka ini ibadah satu-satunya yang dalam keadaan apapun, kondisi apapun, niat apapun akan dibalas oleh Allah. Pahalanya akan langsung Allah yang akan balas pahala tersebut sebelum kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga dikatakan oleh ulama, adimis salah ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabul wa raddiha ila salat ala Nabi Muhammadi. Senantiasalah berselawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Faqabuluha hatman, karena selawat yang kita baca ini pasti diterima oleh Allah, niatnya apapun. Mungkin kalau kita, mungkin ya, khususnya perempuan kan banyak halangan. Kadang kalau sudah datang bulan, tidak boleh sholat, ya kan? Tidak boleh pegang Quran. Bahkan untuk bersesuci pun wudu haram, tidak boleh. Mandi besar pun juga tidak boleh. Tapi kalau mandi ya boleh, kalau mandi biasa. Untuk mandi ngeser lagi nah, bawa telompak. Datang bulannya 15 hari. 15 hari katanya Ustaz tidak boleh mandi. Maksudnya mandi di sini adalah mandi besar. Keramas ini bahasa saja. Walaupun keramas tidak pakai sampo, mandi besar ya sah. Gitu. Maksudnya mandi besar yang tidak diperkenankan di sini. Kan tapi mandi biasa ya tetap harus, kasihan pasangannya dong, bau cilu lagi, timun ceruk cilu nyaman, mohon pasangannya secilu, naudzubillah. Dalam posisi itu baca Quran sudah enggak. Kalau mau baca Quran gimana? Hafal tidak? Iya, kalau orang-orang ahli Quran itu pusing. Kalau sudah datang bulan pusing, kenapa? Hari-hari ibadahnya berkurang, ibadahnya pada Allah berkurang. Dan khawatir hafalannya lupa. Kalau kita kan tambah senang. Biasanya bangun subuh, mereka bisa bangun jam 9. Lalu akhirnya tak ada remang kata laku. Apa yang kita lakukan tatkala waktu-waktu seperti itu? Yang kita lakukan adalah memperbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Jangan tinggalkan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Karena sholawat ini dalam keadaan apapun akan diberikan pahala oleh Allah. Sampai diceritakan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah lil Habib Ali bin Hasan bin Ahmad Ba'run, beliau ada seorang ulama namanya Syekh Abil Mawahib Asyadili. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pahala sholawat ini kan banyak. Iya betul. Satu selawat dibalas 10 ya Rasulullah. Iya betul, satu selawat dibalas 10. Ya Rasulullah, satu selawat yang dibalas 10 ini itu bagi orang yang dalam keadaan wudu, dalam keadaan khusyuk menghadap kiblat dan hatinya hadir. Apakah orang yang bacanya lalai ya Rasulullah? Wahai umatku, ketahuilah bahwasanya pahala 10 itu adalah paling minimnya pahala bagi orang yang bersalat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Dan itu adalah pahala bagi orang yang bacanya ngawur seperti kita. Kita bacanya tidak punya wudu, kan? Mungkin tidak nutup aurat, tidak menghadap kiblat, asal-asalan sudah seperti kita. Itu kita minim mendapatkan pahala 10 balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi bagi mereka yang membacanya dalam keadaan khusyuk, hatinya hadir menghadap kiblat dan dalam keadaan suci, maka tidak ada yang tahu balasannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir satu kisah terakhir dengan sesuatu ibunya. Kita kok sampai tak awiritan lagi. Satu kisah, yaitu kisah begitu besarnya keutamaan sholawat. Suatu ketika ada seorang ahli maksiat. Nah, orang maksiat nikah didatangin oleh para ulama, oleh kiainya, oleh gurunya, oleh ustadznya, didatangin. Cong, benar nih maksiat toh, Cong, kiai. Tobat, Cong. Aduh, kita kuat pada kiai. Tobat, bojong kubenya, baca istighfar, minum khamr, banyak maksiatnya, meninggalkan sholat. Banyak kemaksiatan yang dia lakukan sudah. Setelah itu, tidak lama daripada itu, sang anak yang ahli maksiat ini meninggal dan dimimpikan oleh orang-orang soleh
orang-orang yang pernah ngajak dia dan dia tidak mau tobat. Diimpikan ternyata orang ini dalam keadaan nikmat, dalam tempat yang begitu mewah, di tempat singgasananya mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Sehingga para ulama heran, benar nyaman hidupnya banyak maksiatnya, setelah meninggal mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Setelah itu sang anak ini mengatakan, iya betul wahai kiai, saya ini banyak maksiatnya. Terus kok mendapatkan nikmat seperti ini? Iya, saya ini dihisab, didatangi oleh para malaikat. Tapi setelah itu datang kanjeng Nabi Muhammad. Terus apa kata Nabi Muhammad? Semua dosa-dosanya berkah dia berselawat. Dia pernah berselawat 1 kali. Dia pernah berselawat 1 kali kepada kanjeng Nabi Muhammad, dan selawatnya ini diingat oleh kanjeng Nabi Muhammad. Maka sebelum kita dapat balasan daripada Allah, kita dapat balasan daripada kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ingat terus dengan pada umat, walaupun cuma 1 kali selawat. Kapan kamu selawat? Tanyakan walaupun. Iya, dulu saya itu walaupun mokong, saya sering hadir ngaji. Makanya ngaji ini jangan sampai ditinggal. Hadir jamaiyah waktu itu. Terus apa yang kau lakukan? Nah, waktu itu ustadznya, kiainya, waktu ngajar, waktu menjelaskan, sering nyebut nama Nabi Muhammad. Cuma orang-orang ini nyedek. Banyak yang tidur, hening ya. Heningnya bukan khusyuk, trondot. Kadang pada saat jailan lagi. Akhirnya tak kala disebut nama Nabi Muhammad, saya biar menggugah semuanya orang-orang yang tidur itu. Maka tak kala ada sebut Nabi Muhammad, kok diam semuanya. Saya pernah dengar orang yang nyebut Nabi Muhammad terus dia tidak menyebut, maka dia adalah orang yang pelit dan dijauhkan daripada rahmatnya Allah. Sehingga dia keraskan suaranya. Tak kala disebut Nabi Muhammad, dia sebutkan Allahumma sholli alaihi, keras suaranya. Kalau saya asal dia kayaknya lihat dikeraskan suaranya, keraskan suaranya. Dan terus apa yang kau dapatkan? Gara-gara aku angkat suaraku menyebut nama Nabi Muhammad, dan orang yang lain itu terbangun dan juga mengikut menyebut nama kanjeng Nabi Muhammad, maka dosaku semuanya dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga barokah bulan Sya'ban, barokah tempat yang mulia ini, barokah Wali Songo, barokah Kiai Sinwani, semua daripada kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin apabila ada yang rezekinya sempit, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang banyak hutangnya banyak, dimudahkan untuk melunasinya. Dan semoga semua hajat kita tidak keluar daripada tempat ini, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu